Kabar mengejutkan datang dari aktor Gary Iskak. Ya, pada tanggal 23 Mei kemarin, Gary Iskak beserta 4 rekannya ditangkap polisi Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Berikut sejumlah barang bukti. Lantas seperti apa awal mula penangkapan Gary Iskak? Dan benarkah pula kondisi Gary Iskak yang telah hijrah membuat banyak yang tidak percaya? Ya, sebelum kembali ditangkap, sejak tahun 2015, Gary memulai untuk hijrah dan memperdalam ilmu agama. Tidak hanya itu, Gary yang sebelumnya lekat dengan image negatif pun mulai menata kehidupannya. Lantas seperti apa Gary Iskak menceritakan tentang hijrahnya? Di sisi lain, tahun lalu Gary jatuh sakit dan divonis menderita penyakit hepatitis sirosis yang mengancam nyawanya. Karena penyakit tersebut, Gary diketahui harus menjalani pola hidup sehat. Lantas seperti apa Gary yang ditemui sebelum penangkapan menceritakan kondisi kesehatannya terkini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak terdengar namanya, ada kabar mengejutkan yang dibawa oleh aktor Gary Iskak. Senin, 23 Mei 2022 kemarin, Gary Iskak beserta 4 rekannya ditangkap polisi Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat di sebuah rumah di kawasan Pasir Putih, Kota Bandung. Diduga tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti, di antaranya alat hisap hingga bungkusan sisa-sisa penggunaan narkotika. Setelah dilakukan tes urin, ternyata kelima orang termasuk Gary dinyatakan positif sabu. Lantas seperti apa kronologi penangkapan Gary Iskak? Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan pengembangan dan akhirnya ditemukan 5 orang pada suatu rumah di sekitar Pasir Putih, Bandung. Nah, sehingga pada saat itu dilakukanlah penyergapan dan pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan urin terhadap kelima orang tersebut. Kelima orang tersebut ini berinisial pertama GI, kemudian TR, kemudian MA, kemudian DW, dan juga FS. Nah, dari pemeriksaan urin dari kelima orang tersebut menunjukkan positif menggunakan sabu jenis metavitamin. Pada saat penyergapan memang awalnya kaget, kemudian setelah ditanya-tanya, kemudian akhirnya mengaku dan kondisinya kooperatif. Tadi malam sekitar jam 18. Jadi langsung dibawa ke Polda untuk pemeriksaan ke rumah sakit dulu untuk melakukan pengambilan urin, kemudian lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Nah, pagi ini sudah dibawa ke Mapolda. Dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah beberapa alat bukti seperti bong, kemudian alat hisap, dan juga korek, serta ada sisa penggunaan dari narkotika jenis sabu tersebut. Pasca ditangkap, pihak kepolisian mengungkapkan jika Gary Iskak dalam kondisi baik-baik saja dan sedang dalam proses pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Lebih lanjut, pihak kepolisian menambahkan jika aktor berusia 48 tahun ini belum nampak dijenguk oleh sang istri Richa Novisha. Saat dikunjungi di kediamannya di Jakarta, Richa dikabarkan tak berada di rumahnya. Lewat akun media sosialnya, Richa Novisha mencurahkan isi hatinya.
terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan tidak tahu menahu. Don't judge apapun sebelum tahu kebenarannya. Tulis Richa Novisha. Mirisnya, penangkapan ini terjadi di saat Gary Iskak kini dikenal sebagai salah satu selebriti yang hijrah dan lebih religius. Namun nyatanya, ia kembali terjerat kasus narkoba sehingga mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, Gary juga pernah ditangkap atas kasus serupa pada tahun 2007 silam. Memang penangkapannya ada di Jawa Barat, otomatis juga pemeriksaan dan pengembangannya serta kelanjutan perkaranya akan ditangani di Polda Jawa Barat. Kondisi yang bersangkutan baik-baik saja ya, serta dengan teman-teman yang lain juga semuanya baik-baik saja. Dan kelima-limanya dilakukan pemeriksaan dan sekarang standby di Mapolda Jawa Barat. Sampai dengan sore tadi memang keluarganya belum terlihat ya. Jadi baru ada pengacara yang mencoba untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kalau itu saya nggak tahu pasti ya, karena ini kan baru dari medsos tadi kan. Ya itu aja tadi kita dengar aja beritanya gitu, tapi kita pastinya nggak tahu. Nah, belum ada. Saya coba hubungi Mbak Ica juga nggak ada di rumah, nggak ada di sini. Rumahnya ya mungkin ada yang jaga ya. Ada yang jaga, nanti saya coba cek juga. Sosok yang memang familiar juga sama kami. Kita suka nongkrong, suka sama-sama suka ya ketawa-ketawa lah. Karena kita di sini ya itu tadi saya bilang persaudaraannya sangat luar biasa. Keluarga, anaknya itu sama kita udah biasa, udah nggak ada ini. Nggak ada. Dia tidak menempatkan diri dia sebagai artis atau sebagai apa di sini, nggak ada. Apapun dia profesi kami di warga RT 04 ini tidak ditonjolkan bahwa saya ini begini, saya ini dari ini, profesi saya enggak. Karena kita anggap semua sama, sangat membaur. Apapun ada acara, kecuali dia punya kesibukan di luar. Ya kita maklum, kalaupun dia tidak ada, pasti istrinya yang mewakili. Saya tenang mendengar kabar ini. Sebentar saya kaget, tapi yang saya tahu tuh Gary itu orangnya kan baik ya. Dia baik, menyenangkan, nggak sombong. Jadi banyak orang mau dekat sama dia. Karena ya itu, karena banyak orang dekat sama dia, orang suka sama dia, akhirnya ya dia bisa diterima di lingkungan apa aja gitu loh. Nah, sayangnya yang mendekati dia ini nggak cuma orang baik, tapi orang-orang yang kurang baik juga gitu. Jadi, dan berita ini kan masih dalam pendalaman ya. Saya sendiri belum percaya kalau Gary itu menggunakan narkoba kembali gitu. Narkoba ini kan masalah kita bersama ya, masalah masyarakat gitu. Jadi bukan untuk dimusuhi atau dituding atau disudutkan. Gary ini kan orang baik ya. Saya percaya pertobatan dia kemarin itu benar-benar dilakukan, dan puasa Daudnya bagus, cara dia melawan keluar dari godaan-godaan itu juga berat. Saya tidak dalam masalah yang sama dengan Gary, tapi artinya kami ini orang-orang yang bertobat gitu, yang memang mencoba untuk benar gitu, bukan bertobat hijrah lalu kita jadi suci, nggak ada gitu ya. Tapi kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini salah satu kawan kita, si Gary ini disinyalir katanya dapat berita ditangkap gitu. Tapi saya sendiri belum percaya gitu. Tapi saya yakin Gary ini bukan orang yang salah jalannya. Dia salah gaul aja. Di sisi lain, aktor Gary Iskak memang diketahui sudah hijrah dan tengah mendalami ilmu agama yang dimulainya sejak tahun 2015 silam. Lantas seperti apa Gary Iskak menceritakan awal mulanya memulai hijrah? Dan seperti apa pula Gary mengungkapkan perihal tato yang tidak dihapusnya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku
Sahabat Zainal, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Penangkapan aktor Gary Iskak tentu menjadi kabar yang mengagetkan bagi banyak pihak. Bagaimana tidak, sejak tahun 2015, Gary diketahui sudah hijrah dan mulai memperdalam ilmu agama. Gary yang sebelumnya sempat memiliki cerita hidup yang kelam hingga terjerat barang haram, perlahan-lahan mulai kembali menata hidupnya mulai dari nol dan meninggalkan kehidupan lamanya. Dan seperti inilah Gary Iskak menceritakan awal mulanya hijrah hingga kebiasaannya yang tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Ini udah 4 tahun lah saya udah begini, maksudnya sebelum-sebelumnya juga udah. Maksudnya sekitar 6 tahunan lah ngejalanin puasa full 7 tahun lah. Cuman kalau yang udah makin deket setiap hari sholat 5 waktu segala macam udah 4 tahun. Kita selalu mencoba yang terbaik, ya kan. Proses lah, semua butuh proses. Nggak segampang membalikan telapak tangan gitu. Tapi ya insya Allah lah, mudah-mudahan doain aja supaya istiqomah. Mas saya juga masih belajar, doain mudah-mudahan bisa terus. Saya usahain habis azan itu saya langsung sholat. Tapi kalau memang enggak ya saya udah minta maaf sama Allah gitu karena. Tapi nggak ada alasan sih di mata Allah juga kalau kita sebenarnya kan kata Allah juga habis azan lu harus sholat, nggak bisa enggak karena sudah dipanggil kan gitu. Sebenarnya nggak ada alasan sih mau apapun itu, tapi yang baik itu adalah ya begitu azan lu harus sholat gitu karena lu juga kan meminta kan. Mulai dari nol lah, maksudnya kembali ke fitrahnya, maksudnya ya kita sholat lagi 5 waktu ya kan. Kalau memang lagi senggang mungkin baca Quran segala macam ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala aja gitu setiap hari gitu kan, bersyukur selalu, intinya sih itu. Dulu kan kita juga terlalu lupa kali ya, jadi apa yang kita dapat segala macam nggak pernah bersyukur gitu sama Allah. Jadi sekarang ini ya saya apapun itu selalu saya bersyukur gitu, ingat sama Allah, ingat pada kematian sih sebenarnya. Namun meski sudah hijrah, suami dari Richa Novisha ini agaknya memiliki pendapat yang lain perihal tato. Memiliki beberapa tato yang menghiasi beberapa bagian tubuhnya, Gary Iskak mengaku tidak ingin menghapus tato-tato tersebut lantaran sudah melakukan sholat taubat dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Lantas seperti inilah saat Gary Iskak menunjukkan beberapa tato yang menurutnya spesial dan bergambarkan orang-orang yang spesial pula di dalam hidupnya. Kalau kita mau ngilangin tato juga itu kan sakit ya, nggak dosa juga. Ya sebenarnya kalau kita udah sholat taubat, sudah minta sama Allah ya insya Allah pasti diampuni sama Allah kan semua dosa-dosanya, jadi mulai dari nol lagi. Wah kalau sih nggak tahu ada berapa ya, lupa saya nggak ngitung. Banyak lah pokoknya. Ini kalau ini buat almarhum bapak saya. Ini ada foto bapak saya waktu kecil. Iya sengaja waktu itu, cuma nggak mikir aja nggak boleh sebenarnya. Ya gaya-gayaan lah. Kalau bapak saya itu kan udah almarhum lama banget, waktu saya kecil juga udah nggak ada gitu. Dia juga apa yang ngajarin kalau kita harus bisa mandiri sebagai laki-laki, jangan bikin malu, maksudnya bertanggung jawab di dalam keluarga sama istri sama anak-anak gitu. Segala macam banyak hal yang ngajarin gitu, makanya saya pasang. Ini nama anak-anak saya kan hijrahnya proses ya, nggak bisa seperti membalikan tangan, itu kan hijrahnya udah lu harus ninggalin dunia benar-benar Allah aja. Nah, saya pelan-pelan gitu. Kalau masalah tato, kita kan setelah tobat sama Allah ya kan, di situ juga dibilang kalau kita setelah tobat, insya Allah akan diampuni semua dosa-dosa kita mulai dari awal lagi. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita itu tobat terus besoknya dihilangin, dilaser kan sakit, itu dosa lagi dong gitu kan.
Ya buat apa ya, yang ini kan kita udah insya Allah, yang penting tidak dibikin lagi, tidak dibuat lagi. Jadi malah lebih seneng, bagus, kenapa nggak dari dulu gitu. Ya semua kan orang pasti ngomong begitu, kenapa nggak dari dulu yang lebih baik gitu. Tapi kan ya sudah terjadi, mau bilang apa gitu. Tapi ya sekarang ya dukung banget lah, sama-sama saling ngedukung. Tahun 2021, Gary sempat menderita penyakit hepatitis sirosis. Berkat penyakit tersebut, Gary pun harus menjalani pola hidup sehat. Dan seperti inilah saat Gary Iskak yang ditemui beberapa hari sebelum penangkapan menceritakan kondisi kesehatannya terkini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tahun 2021 lalu, Gary jatuh sakit dan harus menjalani perawatan karena penyakit hepatitis yang sebelumnya sempat dideritanya. Penyakit tersebut membuat bobotnya yang menurun hingga berkilo-kilo. Jumat minggu lalu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Gary pun sempat bertemu awak media dan menceritakan kondisi kesehatannya. Ia pun mengaku kini menjaga pola hidupnya seperti pola makan, pola tidur, dan ada pantangan yang harus dijauhinya. Saya kan kena liver cirrhosis. Dalam arti cirrhosis itu mengecil lama keras. Gak bisa baik lagi 100%. Jadi memang kadang-kadang suka masih kalau capek. Ya harus dijaga sih. Pola makan, pola tidurnya. Oh banyak. Lah panjang bu, gak usah lah. Ya santan itu nggak boleh. Banyak banget. Kalau cuman dijalani bener-bener ya makan bubur ya bubur doang. Buburnya toh sama kalau telur ya putihnya doang. Itulah salah satunya. Olahraga nggak boleh saya. Bolehnya cuma jalan kaki doang. Angkat berat aja nggak boleh saya. Bobot tubuhnya yang menurun agaknya juga disebabkan oleh banyaknya larangan yang harus dipatuhi oleh Gary Iskak. Ya, beberapa makanan favorit yang sering dikonsumsinya menurut Richa Novisha tak lagi bisa dikonsumsi oleh sang suami. Mas Gary ini kan doyan pedas kan, as you know, semuanya doyan pedas dari zaman dulu. Sekarang nggak boleh, terus mie juga nggak boleh, manis-manis nggak boleh. Makanan dia juga memang harus dikontrol karena banyak Harus diet juga. dietnya diet sehat, terus banyak yang emang tantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, paling meng-hold dia, maksudnya untuk menahan. Kan kita juga kalau jadi dia kesiksa juga ya, misalnya kayak biasa makan pedas, nggak boleh makan pedas, kayaknya nggak enak gitu. Terus biasa makan yang enak-enak kayak misalnya mie gitu-gitu, terus dia nggak boleh, nggak enak juga gitu rasanya. Jadi tugas saya di sini menahan aja, kan ini juga buat yang terbaik buat dia. Terus kayak obat-obatan juga kan nggak mungkin dia inget gitu nih. Akunya di sini untuk mengingatkan dia. Banget. Ya lah dia kan ngerasain, maksudnya dia yang ngerawat saya, ngurusin. Jadi lama-lama, cium juga lo gitu. Baru nyampe, siapa suruh? Jangan. Ya sama diurusin semuanya, maunya kayak gimana. Tapi yang sehat-sehat pastinya. Kan beras juga sekarang udah bukan beras hitam. Oh, bukan merah? Merah campur hitam, tapi kadang-kadang shiratake lebih ke situ sih. Yang benar-benar cuman shiratake kan dia 78% air. Jadi nggak ada karbonya apa segala. Gulanya juga nggak ada. Kalau penyakit saya itu nggak bisa 100% baik lagi kayak dulu. Udah intinya itu. Jadi kalau kadang-kadang kalau udah capek udah harus istirahat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus
Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.